Selamat datang di program terbaru dari Cirebon ID TV bekerja sama dengan Madiun Media adalah liputan gibah. Jadi kita akan membacakan berita-berita yang sedang viral di tengah masyarakat, khususnya masyarakat Madiun dan akan kita gibahin. Kamu juga bisa ikutan gibah dengan cara komen di kolom komentar, oke? Oke, perkenalkan dulu. Nama saya adalah Ombre. Dan saya Tomai. Tuh. Ya, kita di sini sedang memakai masker. Nurutin himbauan pemerintah. Ya, yang sekarang kayaknya semuanya diwajibkan pakai masker ya? Ya, sakit atau nggak sakit, wajib pakai masker. Wajib pakai masker. Dan ternyata susah bernafas. Saya susah bernafas, juga susah melihat. Nggak, berarti kita harus mengapresiasi para Tenaga medis. Cuy. Ya. Karena kan mereka mau nggak mau harus pakai masker dalam jangka waktu yang lebih lama. Betul. Daripada kita gitu. Kita kan kalau pulang ke rumah bisa kita copot segala macam. Tapi kalau tenaga medis di rumah sakit, Ya, harus selama bertugas harus pakai. iya. Ditambah lagi APD itu. Iya, yang pakai Ya. Hamzat. Ini aja saya pakai begini aja. Udah panas banget loh. Iya. Apalagi tenaga medis. Nah. Makan susah. Iya, ya. Terus bergerak susah. Yang ada video sholat pakai APD Iya, segala macam. makan. Tidur pun pakai APD itu. Kita harus apresiasi ya. Salut sih. Salut buat para tenaga medis di luar sana. Semoga doa-doa Tuhan menyertaimu. Kita langsung saja membacakan berita yang pertama. Jadi pada Jumat tanggal 3 April 2020, PBNU mau mengeluarkan maklumat bahwa sholat Idul Fitri pada tahun ini diharapkan untuk sholat Idul Fitri di rumah demi mencegah corona. Enggak, kalau di rumah yang khotbah siapa? Via online. Gitu. Ya, di depan Instagram itu khotbahnya kita dari handphone masing-masing ya. Enggak, maksud saya itu kan sholat Idul Fitri kan sunnah ya. Iya, berjamaah. Iya, maksudnya tuh walaupun nggak dilaksanakan pun masalah. sebenarnya kan nggak masalah. Nggak masalah. Kenapa ini anjurannya sholat Idul Fitri di rumah? Mungkin ini untuk itu biar orang-orang kan biasalah kalau ibadah sunah-sunah itu kan pasti pengen banget kan ngelakuin. Ya daripada nggak dilakuin, mungkin anjuran dari PBNU itu kayak gitu. Enggak, emang syarat sholat Idul Fitri itu berapa orang sih? Nggak tahu juga sih sebenarnya. Ini coba guling. Ini apa? Syarat-syarat sholat Idul Fitri. Maksudku, kalau di rumah itu cuman ada bapak, ibu, anak, Iya. katakanlah anaknya 2 ya, itu emang sah buat melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah gitu. Kan harus kita cari tahu dulu syarat-syarat sah sholat Idul Fitri dari islam.nu.or.id. Sholat Id dilaksanakan 2 rakaat secara berjamaah dan setelah khutbah setelahnya. Namun bila terlambat datang atau mengalami halaman lain, boleh dilakukan secara sendiri-sendiri ternyata. Atau mufarid di rumah ketimbang tidak sama sekali. Oke. Ya alasan PBNU itu mungkin ini. Iya. Nggak, berarti nggak ada khotbah dong. Enggak berarti. Berarti nggak ada khotbah dong, kan sendiri-sendiri. Iya, masa kita khutbah untuk kita sendiri. Dan kamu harus diriku sendiri. Khotbah untuk diriku sendiri. Berarti memang sholat Idul Fitri ini memungkinkan ya? Ya. Nggak, soalnya kalau kayak sholat Jumat kan minimal ada 40 orang. Betul. Biar bisa disebut sebagai Sholat Jumat. Jumat. Nah, ternyata sholat Idul Fitri ini nggak ada syarat itu ya. Nggak ada. Berarti boleh dilaksanakan secara mandiri di rumah. Daripada tidak sama sekali. Itu dia ya. Jadi buat yang mempertanyakan, kok sholat Idul Fitri di rumah gimana khotbahnya kayak tadi kita
ternyata memang bisa dilaksanakan sendiri di rumah masing-masing. Lanjut, berita kedua adalah dikutip dari Jatim Times, di Kecamatan Mungu, Kabupaten Madiun, KUA Kabupaten Madiun sini tepatnya, menerapkan SOP dan protap khusus sesuai dengan arahan Bupati Madiun dan Kementerian Agama Kabupaten Madiun terkait dengan nikah di situasi pandemi COVID-19. Jadi SOP-nya ini adalah semuanya wajib pakai masker. Selain itu juga sarung tangan juga. Sarung tangan juga wajib dipakai dan tidak dihadiri oleh banyak orang. Yang paling lucu di sini adalah wajib pakai masker, cuy. Terus itu gimana pengantin wanitanya yang udah di make up biasanya nih ya, pengantin wanita kan di make up dari subuh, Pak. Betul. Dari subuh di make up buat nanti prosesi akad nikah hijab kabul ini, pas dipoto dia pakai itu mungkin masih mending daripada nanti ternyata salah orang, saking banyaknya orang nikah terus dia salah alamat, waktu dibuka di kamar loh kok beda. Aduh, ini yang bahaya. Tapi harus kita maklumi ya, memang karena pandemi COVID ini kan mengerikan sekali. Iya, bener sih. Nggak, biasanya kan orang nikah tuh sewa fotografer. Iya nggak? Iya. Ini jelas merepotkan fotografer. Iya. Belum lagi nanti kalau anaknya buka album, ini siapa? Gak ada wajahnya pakai masker semuanya. Makanya ini juga salut bagi mereka yang tetap melaksanakan prosesi hijab kabul. Ya, karena mungkin udah planning jauh-jauh hari kan pasti. Ternyata harus pakai masker, harus pakai sarung tangan dan lain sebagainya. Aku nggak bisa bayangin sih. Tapi mungkin itu bisa jadi momen spesial gitu kan, jarang-jarang nikah pakai masker gitu. Akan memorable gitu. Berarti udah pasti nggak ada acara resepsi. Antara tidak ada ataupun mungkin ditunda. Oh iya, bisa sih. Tapi lucu nggak sih ditunda acara resepsi? Nanti terpisah ya. Saat-saat ini nikah katakanlah ya, resepsi ditunda-tunda kapan boy? Tunda September atau Oktober, pokoknya akhir-akhir tahun. Kemungkinan besar akhir tahun tuh pasti si cewek udah hamil. Oh iya. Kamu kebayang gak sih resepsi tapi pengantinnya udah hamil? Malah jadi omongan nanti akhirnya. Tapi juga serba salah kalau akadnya juga diundur. Kita kan nggak tahu dalam perjalanan itu akan jangan-jangan batal nikah lagi. Tiba-tiba dia punya teman gitu. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Kali ini berita datang dari Madiun Kota. Ya ini emang luar biasa ya. Akhir-akhir ini pemerintah kota ataupun kabupaten itu lagi gencar-gencarnya memberikan kebijakan untuk menangkal corona ini biar nggak bisa masuk ke Madiun. Oke, jadi beritanya adalah Wali Kota Madiun, Bapak Maidi, menyediakan tempat buat isolasi para pemudik yang datang ke Kota Madiun. Awalnya ini tempatnya itu rencananya mau yang digunakan untuk isolasi itu adalah sekolah. Iya, ada 13. Ada 13. Tapi ternyata setelah disurvei sedemikian rupa, dinilai sekolah itu tidak layak, coy. Iya. Tidak layak untuk dijadikan tempat isolasi sehingga akhirnya diganti asrama haji Kota Madiun di Ring Road. Dekatnya SMA 3. Ini bagi saya rencana yang di sekolah itu juga lucu sih sebenarnya. Sekolah ini kan tidak dibangun untuk kebutuhan tempat tinggal. Nah, kebutuhan tempat tinggal, tapi untuk kebutuhan belajar gitu. Makanya memang langkahnya Pak Maidi ini bagus gitu. Perlu diapresiasi juga. Apresiasi Pak Maidi. You rock Pak Maidi. Yang diganti ke asrama haji. Nah, ini juga ada nilai plusnya, cuy. Gimana tuh? Jadi yang diisolasi bisa sekalian belajar manasik haji. Oh, latihan gitu ya, latihan manasik ngerasain, haji. Walaupun nggak mau haji, tapi dia udah ngerasain asrama haji. Dia 14 hari loh di situ. Oh, ya benar kan? banget. Masa aku ada Ka'bah nih, miniatur Ka'bah sekalian, ya kan? Lama gitu.
Kota Madiun udah sebegini siapnya. Kira-kira Kabupaten Madiun ini apa? Karena sampai sekarang kita Sejauh kita syuting Iya. detik ini, belum ada informasi tentang persiapan Kabupaten Madiun menghadapi para pemudik yang menjelang Ramadan Iya. Lebaran ini ya. Karena setahu kita yang sudah dilakukan adalah pendataan di pintu tol aja. ya sama ini. Jadi warga yang ada di Kabupaten Madiun, yang pemudik pulang itu di daftar gitu, harus lapor sama Kades Oh, iya, ataupun wajib lapor. itu, wajib lapor selama 14 hari. Itu sebenarnya nggak ini cuy. Karena kan ketika lapor, Iya. terus disuruh isolasi mandiri di rumah. Nah di rumah kan juga ada orang. Iya sih, Dan banyak orang tuh nggak ngerti makna dari isolasi. betul. Bener nggak sih? Betul. Isolasi tapi sama adeknya masih ini, sama Main, ibunya masih ya. main segala macam. Itu kan sama aja nggak isolasi sebenarnya. Iya. Nah terus kalau memang ya amit-amit ya, mudah-mudahan emang nggak ada apa-apa. Kalau seumpama si yang pemudik ini bawa carrier virus, terus di rumah dia nggak mengisolasi dirinya di kamar, dia tetap beraktivitas seperti biasa, ya bisa aja sekeluarga itu kena. Iya. Bener nggak Dan sih? itu kalau Ada nggak kemungkinan kan ke situ? Pasti itu ada. Iya makanya. Yang pasien pertama yang diumumkan pemerintah juga gitu kan, kalau nggak salah. Ibu. Oh anaknya. iya, itu kan akhirnya sekeluarga. Iya. Nah tuh, wahai kamu, Para pemudik, para pemudik, sadar diri. Jangan bawa penyakit. Ini ya, minimal kalau memang terpaksa banget mudik, Ya, itu harus tahu dulu seperti apa sih sebenarnya standar isolasi. betul. Jadi biar kamu tuh nggak menulari keluarga di rumah, Iya. ya kan? Yang kedua jangan lupa buat lapor ke pejabat pemerintahan di Betul. desa kamu, biar bisa kalau ada apa-apa itu bisa ditangani lebih cepat ya, ya Ya, nggak? betul. Udah habis beritanya. Liputan gibah Usai sudah. usai sudah Episode pertama. Gimana sih kalau closing? Kalau closing gimana? Terima kasih telah menonton kami. Gitu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Coba kamu. Ya. Nanti terakhirnya gimana? Nah, Sampai jumpa sampai jumpa di liputan gibah Liputan selanjutnya Gibah, gitu ya. ya. Bareng dari Ya, ngomongnya. ya. Ya, kamu dulu closing coba. Sampai jumpa di liputan gibah selanjutnya. Dadah.